Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Bagas Ditita Andrianto dengan NRP akhir 003. Di sini saya akan mempresentasikan tentang bab 4 dan 5 materi geologi fisik. Sebelumnya, selamat malam Bapak dosen, Pak Haris selaku pengampu dari materi geologi fisik pada jurusan Teknik Pertambangan 25. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi tentang tektonik lempeng. Yaitu materi ini membahas bagaimana benua dasar laut di bumi bisa bergerak, saling bertumbukan, bahkan membentuk pegunungan dan samudra baru. Nah, yang pertama adalah awal mula gagasan pergeseran benua. Nah, awalnya ilmuwan yang bernama Alfred Wegener pada awal abad ke-20-an mengemukakan ide bahwa benua-benua di bumi ini dulunya menyatu. Nah, setelah itu membentuk satu superbenua sebesar disebut Pangea. Nah, kemudian Pangea ini dipecah menjadi benua-benua menjadi seperti potongan puzzle yang terpisah-pisah. Salah satu bukti yang digunakan adalah kesamaan bentuk garis pantai antara Afrika, Amerika Selatan, serta ditemukan fosil dan jenis batuan yang sama di benua-benua yang terpisah. Nah, misalnya fosil reptil air tawar bernama Mosasaurus ditemukan di Afrika dan Amerika Selatan. Ini mustahil terjadi kalau Nah, kejadian ini mustahil kalau kedua benua ini tidak pernah bersatu. Nah, selanjutnya tantangan terhadap teori Wegener. Nah, meskipun ide Wegener sangat menarik, tetapi banyak ilmuwan saat itu masih skeptis. Nah, mereka menyatakan kalau benua benar-benar bergerak, apa yang mendorongnya. Selanjutnya, Wegener sendiri menganggap gaya rotasi bumi yang menyebabkan hal itu yang terjadi sebagai penyebabnya. Karena itu, teorinya teorinya teori Wegener sempat ditolak selama beberapa dekade karena hal yang masih diperdebatkan. Selanjutnya, bukti baru dari paleognetisme. Nah, pada awal tahun 1950-an muncul bukti baru dari penelitian tentang magnet bumi atau paleomagnetisme. Nah, di situ batuan beku terbentuk dari mineral dalamnya merekam arah medan magnet dari bumi pada saat itu. Nah, dengan meneliti arah magnet pada batuan tua di berbagai benua, ilmuwan menemukan bahwa kutub magnet tampak berpindah. Nah, dari itu, setelah diteliti lebih dalam, ternyata bukan kutub yang bergerak, tapi benuanya. Nah, dari situlah gagasan Wagner kembali hidup dan mulai diterima. Nah, selanjutnya penemuan penting penyebaran dasar laut. Ilmuwan bernama Harry Hess kemudian mengajukan ide bahwa bukan hanya benua, tetapi juga dasar laut ikut bergerak. Nah, di sini ia menemukan bahwa di tengah samudra terdapat pegunungan tengah samudra. Tempat batuan baru terbentuk akibat magma naik dari mantel bumi. Nah, di dasar laut terbentuk di sini lalu perlahan bergerak menjauh ke dua sisi. Nah, selanjutnya lahirnya teori tektonik lempeng. Akhirnya dari semua bukti ini dari pergeseran benua, paleomagnetis dan penyebaran dasar laut digabungkan menjadi teori tektonik lempeng. Menurut teori ini, permukaan bumi terdiri atas beberapa lempeng besar yang dapat menampung di atas lapisan astenosfer yang lebih plastis. Nah, lempeng-lempeng ini terus bergerak, saling bertumbukan menjauh atau bergeser satu sama lain. Nah, selanjutnya ada tiga jenis utama batas lempeng. Yang pertama yaitu divergen.
Nah, divergen ini yaitu ketika dua lempeng saling menjauh, contohnya Laut Merah, di mana Afrika dan Jazirah Arab perlahan terpisah. Yang kedua ada konvergen. Konvergen sebagai contoh ketika dua lempeng saling mendekat, bertumbukan, ya, yang berlawan dengan divergen. Misalnya pertemuan antar lempeng Indo, Australia, dan Eurasia yang membentuk pegunungan Himalaya. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah batas lempeng transformasi, yaitu ketika dua lempeng saling bergeser sejajar, contohnya di padan San Andreas dan Amerika. Nah, eh, jadi dari gagas dari presentasi saya mengenai bab 7 dapat disimpulkan tentang benua yang bergerak hingga teori besar tentang lempeng tektonik. Kita belajar bahwa bumi adalah planet yang sangat dinamis, seperti gunung, samudra, gempa, bumi, dan letusan gunung berapi. Semuanya merupakan hasil gerak lempeng yang harus terjadi hingga saat ini. Itulah sebabnya teori tektonik lempeng dianggap sebagai salah satu tonggak terpenting dalam ilmu geologi. Nah, sekian, terima kasih. Ini adalah presentasi saya dari bab 4. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.